Sobat Gadgeters, sebenarnya imaging chip atau image processor atau image processing unit yang mandiri pada sebuah smartphone bukanlah sebuah hal yang baru. Beberapa tahun lalu sempat dipopulerkan oleh Google Pixel dengan Pixel Visual Core. Tujuan utamanya dari chip itu adalah supaya smartphone mempunyai engine yang mandiri untuk mengelola algoritma image processing yang dikehendaki oleh sebuah brand smartphone, sehingga tidak melulu bergantung dan tidak sepenuhnya membebani SoC utama, di mana di dalamnya sebetulnya ya sudah terdapat image signal processor juga. Sebenarnya setelah kehadiran Pixel Visual Core, gue sangat menantikan brand lain untuk mengambil langkah yang sama. Setelah sekian tahun, akhirnya Oppo hadir dengan Mari Silicon X, imaging NPU yang dikembangkan sendiri oleh Oppo dengan basis chip yang memiliki proses fabrikasi 6nm. By prinsip, kalau mau ngadu gede-gedean spesifikasi kamera nggak akan ada habisnya. Dan yang ujung-ujungnya kena dampak adalah ukuran dari modul kamera beserta sensornya, yang mana hal ini akan berdampak pada space management di dalam smartphone. Bisa-bisa makin tebel lagi, ntar pada komplain. Mending kamera beneran aja bang sekalian kalau segede gitu. Makanya banyak bermain algoritma sekarang. Kalau yang diomongin algoritma nggak sepenuhnya berpengaruh kepada kebutuhan terhadap space dalam smartphone kan? Kan ini intinya software, bukan hardware. Lalu potensinya unlimited. Kita udah banyak lihat lah prakteknya, handphone dengan spek kamera minimal, kalau computational fotografinya gokil, ya hasilnya justru lebih baik ketimbang yang gede-gedean spek aja. Namun kalau ngembangin algoritma image processing dengan hanya bergantung pada SoC utama yang notabene adalah barang dari pihak ketiga, bakalan kurang bebas aja gitu ya pengembangannya. Jadi Oppo gua rasa merasa butuh kendaraan baru yang powerful dan fleksibel untuk diajak mengeksplorasi kamera di Find X5 Pro. Ini adalah basis pemikiran Oppo untuk mengembangkan Mari Silicon X yang terdapat pada smartphone ini. Yang belakangan lagi gue coba. Oppo mau computational photography mereka tuh independen, berkarakter, dan tidak menguras baterai. Menurut gue, approach-nya udah tepat, apalagi kalau sudah bermain di kelas flagship high-end. Nggak cuma itu, di dalam Mari Silicon X juga terdapat ISP dedicated yang high spec. Nah ini kan semua teori ya, tapi untuk kita end user, bagaimana terjemahannya? Fitur mana dari kamera Find X5 Pro yang mendapatkan efek paling maksimal dari Mari Silicon X? Fokus utama Oppo dengan Mari Silicon X adalah pada video dan foto dalam situasi yang challenging, seperti di low light dan scene yang kontras gitu. Output yang dihasilkan antara video dan foto dalam kondisi seperti ini diklaim Oppo bisa balance alias nggak jomplang antara foto dan video. Intinya noise-nya bakal rendah, detailnya rich, warnanya keluar tapi tetap akurat dengan dynamic range yang luas, nggak overexpose atau wash out. Dan semua computational fotografi dan videografi ini bisa dilakukan atau dihasilkan dalam waktu yang singkat karena processing power dari Mari Silicon X yang eksklusif ngurusin hal itu. Oke, itu kan semua by theory. Kita lihat aja langsung gimana samples kameranya in action. Perlu dicatat, unit ini masih belum unit resmi Indonesia, masih unit pinjaman dari Oppo Indonesia yang biasanya adalah unit negara lain atau pre-mass production. Jadi pasti akan ada adjustment lagi secara software ke depannya. Ingat ya, ini belum review kamera. Singkat aja, gue pengen lihat hal-hal yang dimana keberadaan Mari Silicon seharusnya kasih efek positif. Di good lighting, gue suka foto-foto yang dihasilkan. Ya iyalah ya, foto-foto begini simple banget buat sekelas smartphone flagship. Sharp, dynamic range bagus, noise minimal, warna secara overall bagus, dan skin tone juga akurat. Yang disayangkan adalah soal versatility. Gue sebenarnya berharap kembalinya periscope zoom dari Find X2 Pro. Sayangnya cuma dikasih kamera ultrawide yang bagus dan punya high resolution 50 megapiksel, serta kamera tele 2x saja yang punya image quality just okay. Nah, ini nyambung sama hal pertama yang perlu dicun lebih lanjut oleh Oppo sebelum global release. Konsistensi warna antar lensa. Hal kedua yang mesti dicun adalah processingnya yang mendadak suka masih error. Nggak sering, tapi ya it happen. Lebih baik kita masuk ke kondisi challenging lighting di mana seharusnya Mari Silicon shine. Ketika dihadapkan ke backlit scenes, Find X5 Pro secara konsisten berhasil ngeratain foreground dan background, bahkan ketika di kondisi sulit sekalipun. Yang menurut gue keren lagi, kalau kita nyalain mode full res 50 megapiksel, itu HDR tetap jalan. Pakai lensa ultrawide juga begitu. Goks, biasanya kita harus kompromi dengan dynamic range yang terbatas kalau jepret full res. Di low light juga foto-foto yang dihasilkan bagus, detail yang jelas, warna yang gak lari dari kondisi asli, serta noise yang minimal.
Gue sempet jepret sekali di kondisi low light versus Pixel 6 Pro gue. Pixel gelap banget dan terlalu kontras, sementara Find X5 Pro masih secara wajar mengangkat shadows di muka gue. Masuk ke video dengan menyalakan opsi AI Highlight Video, kita bisa lihat Find X5 Pro menyeimbangkan foreground dengan background cukup baik, bahkan di kondisi ekstrim kontras sekalipun. Dan berkat Mari Silicon, fitur AI Highlight Video ini bisa jalan di resolusi maksimal 4K 30 fps, nggak cuma di Full HD aja. Dengan menyalakan opsi yang sama, video di dalam kondisi gelap jadi lebih bright juga dan lebih clean dari noise. Ya tetap ya, soal video gue masih berpegang teguh bahwa pencahayaan itu penting. Tambahan nih, gue melihat lagi-lagi secara software, algoritma dari stabilisasi sensor shift harus diimprove lagi karena masih suka ada hentakan-hentakan ekstrim di night video ketika di bawah jalan. Kalau di kondisi pencahayaan bagus sih, stabilisasi sensor shiftnya bagus banget. Terakhir yang perlu diimprove, fokus di video yang masih suka bingung. Intinya sih potensi Mari Silicon di Find X5 Pro itu menarik ya. Mudah-mudahan by the time smartphone ini dirilis global udah di-tune lebih tepat lagi. Oke, jadi itu adalah sampel-sampel kamera dari Oppo Find X5 Pro. Memang kalau gue lihat masih ada beberapa yang harus di fine tune lagi secara software karena hardware sudah ada, tapi memang untuk fine tuning software ini gue rasa masih butuh waktu. Dan jangan lupa ya, memang ini belum unit retail resmi Indonesia atau bahkan global. Gue memprediksi setelah global launch nanti semua, mudah-mudahan ya, semua algoritma computational fotografi dan videografinya sudah di well tune. Oke, jadi itu adalah fotografi, videografi di Oppo Find X5 Pro dengan Mari Silicon X-nya. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye.